Bab 210. Franklin mengangguk menjawab, "Aku memperbaiki jurus keluarganya, mengajarinya cara mengumpulkan energi dalam, karena waktu itu aku belum tahu bahwa aku bisa mentransfer energi dalam tanpa mengurangi energi dalamku." Melihat kakeknya diam, Franklin melanjutkan, "Setelah matang, maka aku memintanya kembali ke barat, di mana asal keluarganya dan keluarga istrinya. Entah mengapa aku berpikir pertemuanku dengannya seperti diatur sebagai awal dan akhir petualanganku." Anita Lu yang mendengar kata-kata terakhir putranya bertanya, "Apa maksudmu awal dan akhir?" "Pertemuanku dengannya di utara adalah awal aku memiliki murid, hingga aku menjadi pelindung negeri ini dan menjadi akhir petualanganku di tempatnya di barat," jawab Franklin. "Kenapa engkau berpikir seperti itu?" Kali ini John Lee yang bertanya. Franklin menggeleng kepalanya, lalu menjawab, "Aku sendiri tidak paham kenapanya. Ayah bayangkan saja bagaimana aku meminta ia menjadi mataku di barat, padahal waktu itu aku bukan siapa-siapa. Tuan muda itu adalah kelebihanmu yang engkau tidak sadari. Apa yang kau lakukan itu mengikuti bisikan hatimu dan itu datangnya dari Tuhan. Dan itu suatu kebenaran." Terdengar suara tetua Jang dari jurang di halaman belakang. Franklin mengangguk menjawab, "Engkau benar, hingga manusia itu seperti buah catur. Kita hanya menjalani apa yang mesti kita jalani sesuai dengan keinginan pemain caturnya." "Bagaimana tetua Jang memandang semua ini?" tanya Jackson penasaran. Terdengar tawa dari ujung jurang, lalu jawaban pun terdengar. Tuan besar Lu, Tuan muda memulai misi hidupnya di utara dan Tuhan sudah mengaturnya untuk selesai di barat. Maka pandanganku ini musuh terakhir Tuan muda dan tentu musuh terkuat yang pernah Tuan muda hadapi." Mendengar ini, Franklin tertawa lalu berkata, "Tetua Jang, engkau dapat menyaksikan bagaimana keraguanku. Bagaimana aku berlatih lebih keras karena aku tahu musuhku tidak lemah." Mendengar ini, Cecilia bertanya, "Kalau begitu kenapa mesti engkau hadapi? Kenapa tidak menghindarinya saja?" "Istriku, tadi engkau dengar di mana aku memulainya dan di mana aku mengakhirinya. Jadi kalau aku tidak menghadapi maka semua tidak akan pernah berakhir," jawab Franklin. Bawasang yang diam berkata, "Apakah kita tidak bisa mengerahkan militer untuk menghabisi Maxtung?" Franklin menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Tibet adalah daerah otonomi khusus. Jika mengerahkan militer, maka lama di Lhasa tidak akan menerimanya. Jadi kita tidak ingin untuk menghabisi seseorang harus membuat konflik dengan lama." Boseng mengangguk mengerti. "Bagaimana rencanamu selanjutnya?" tanya Jackson. "Seperti awal, aku harus turun ke Lhasa dan menentangnya. Sekarang ia sudah keluar dari pengasingan karena kalah taruhan melawan lama," jawab Franklin. Cecilia bertanya, "Kenapa engkau akan pergi ke barat?" Franklin tersenyum menjawab, "Istriku, aku sudah mematangkannya. Tuan Besar Lem sudah menyampaikan tantanganku kepada Maxung. Jika ia mau menerima tantanganku, maka pada waktu itulah aku harus pergi. Kalau begitu aku ikut. Jika terjadi apa-apa padamu, maka aku pun akan ikut bersamamu." Cecilia berkata dengan serius. Franklin memegang tangan Cecilia lalu berkata, "Istriku, engkau percaya janjiku bukan?" Melihat Cecilia mengangguk, ia melanjutkan kata-katanya, "Maka engkau dan kedua anak kita tunggulah di sini, aku akan kembali." Mendengar ini Cecilia diam, sementara Tania yang hanya mendengar berkata, "Jika begitu Tania akan meminta adik untuk membuatkan jurus baru untuk ayah, agar dapat mengalahkan penjahat itu." Mendengar ini Franklin tersenyum lalu menjawab, "Anaknya, itu ide bagus. Jika ada jurus baru yang ayah tidak tahu, bisa ayah pelajari sebelum ayah berangkat." Sementara 23 muridnya yang berada di puncak Ka'bah hanya diam mendengar hingga Randu berkata, "Tuan, apakah adik-adikku bisa merapat ke Lhasa untuk mempersiapkan kedatanganmu?" "Peter Lo bangkit. Jika kami bisa diikutkan, maka kami akan sangat bahagia. Aku dan adik-adikku hanya bisa mempersiapkan alat komunikasi dan pantauan radar untuk Tuan." Franklin yang mendengar kata-kata muridnya hanya tersenyum, lalu menjawab, "Peter dan lainnya tetap di puncak ini. Tamatkan pelajaran kalian, sedangkan engkau, Randu, bisa mengatur mereka untuk merapat. Itu lebih baik."
Kalau begitu aku juga akan berangkat bersama Jeff Du dan Henrico, kata Tufu. Frankly menggeleng kepalanya lalu menjawab, tidak, engkau berangkat bersama aku dan Randu. Fenglong yang juga berada di sana ikut bertanya, bagaimana dengan aku? Bibi tua, engkau tetap di sini menemani putrimu ini, jawab Frankly. Jackson tertawa lalu berkata, sudahlah. Engkau di sini saja menemani putriku, biarkan cucuku dan murid-muridnya yang pergi. Fenglong berdiri lalu berkata, tidak bisa. Jika bau-bau tua ikut, maka aku ikut. Titik. Bao Sheng tertawa, lalu menanggapi kata-kata Fenglong. Engkau ini selalu tidak mau kalah olehku. Jika saudaraku berangkat karena ia memang dibutuhkan untuk merawat orang yang terluka, sedangkan aku tidak ada kepentingannya. Karena kita melawan Maxung tidak akan menang, jadi aku tidak berangkat. Fenglong kembali duduk di sisi ayahnya, lalu berkata lirih, kalau begitu aku pun tidak berangkat. Frankly tertawa lalu berkata, sudahlah, jika aku bisa menghabisi Maxung, maka kalian semua penghuni bukit ini berangkat ke Lhasa. Aku ingin mengadakan pesta pernikahanku di sana. Cecilia tersenyum malu mendengar itu, lalu berkata, apakah tidak bisa ditunda lagi? Karena kita menghadapi keluarga Chu dari Xia. Frankly menjawab, istriku, aku ingin mengakhiri petualanganku di barat. Masalah keluarga Chu masih ada ayah, kakek, dan ketiga tuan besar. Mereka bisa menyelesaikan keluarga itu. Serahkan pada ayah untuk masalah keluarga Chu dari Xia itu, tambah John Lee. Cecilia mengangguk lalu diam. Randu yang mendapat perintah langsung memerintahkan Jeff Du dan Henrico untuk bergerak ke barat, terutama Henrico. Ia juga sudah rindu dengan keluarganya di Qinghai. Tuan, di manakah adik-adikku berkumpul? Tanya Randu. Frankly mengambil teleponnya lalu menghubungi Harvey Lam. Setelah tersambung seperti biasa, Frankly bicara to the point. Ia pun berkata, saudaraku, murid-muridku 18 orang akan merapat ke barat. Kemana menurutmu mereka harus pergi? Terdengar tawa dari ujung telepon. Tuan, rumahku adalah rumahmu, maka tempatkulah mereka berkumpul. Dari sini baru kami menyusun rencana selanjutnya. Baiklah kalau begitu, terima kasih, jawab Frankly. Lalu ia menatap Randu dan berkata, engkau bisa berkoordinasi dengan saudara Lam dan Sumahan. Adik-adikmu minta mereka merapat ke kediaman keluarga Lam. Randu mengangguk menjawab, dilaksanakan tuan. Demikianlah semua penghuni Bukit Kaba sibuk dengan tugas masing-masing. Sementara tetua dan lainnya asyik mengobrol. Sementara di kediaman keluarga Chu di Xia, Hengki Chu yang mendapat laporan Gary merasa senang. Dengan begini satu persatu perusahaan milik 5 keluarga besar menjadi milik keluarga Chu. Ia mengambil teleponnya lalu menghubungi seseorang. Setelah telepon tersambung, Hengki berkata, putramu sudah melaksanakan rencanamu mengambil alih negeri ini. Terdengar tawa dari ujung telepon, lalu suara wanita terdengar merdu. Bagus. Kakak tolong awasi ia karena rencana ini harus sempurna. Karena suamiku yang akan turun sendiri jika terjadi masalah di sana. Engkau percayakan padaku. Namun ada beberapa keluarga Chu yang tidak mau bergabung. Apa yang mesti kita lakukan terhadap mereka? Tanya Hengki Chu. Kembali terdengar jawaban. Kakak, jangan ganggu mereka agar tidak menjadi sorotan pemerintah. Kita fokus dengan rencana. Kita membeli sebanyak-banyaknya perusahaan milik 5 keluarga itu. Baru kita menghancurkan mereka. Hengki tersenyum lalu berkata, baik, aku akan melaksanakan sebaik mungkin. Hubungan telepon itu terputus. Hengki yang masih tersenyum berjalan memasuki kamarnya. Sementara di Jiangling, Gary Chu bersama keluarga Chu lainnya asik merayakan pembelian grup Chu kembali. Tuan Gary memang yang terbaik dengan membawa grup Chu milik kami menjadi milik kami kembali. Tetua keluarga Chu berkata. Gary tertawa mendengar kata-kata itu lalu menjawab, selama itu untuk keluarga Chu, maka aku akan melakukan yang terbaik. Mengikuti rencana Grace, maka banyak kontrak yang masih dipertahankan. Namun tidak untuk grup Chu Jiangling. Semua kontrak dari keluarga Li dan 3 keluarga lainnya diputus kontraknya. Gary yang pagi ini sudah berada di gedung grup Chu memeriksa biaya produksi dan mulai mencari kemana melempar produk itu karena pembeli yang berada di sekitar Jiangling dan Jiannan semua dari 5 keluarga besar. Apa yang mesti kita lakukan? Tanya Lydia. Gary tersenyum lalu menjawab, biarkan ayah yang mencari pembelinya dari luar negeri ini.
Setelah mengecek semua dokumen, Gary membaca rencana ekspansi perusahaan ke Jiangnan. Lalu ia bertanya, rencana ini bagus, harus dilanjutkan. Georgie mengambil dokumen itu, membacanya, dan setelahnya ia memanggil manajer pengembangan. Kenapa rencana ini belum dilaksanakan? Tanya Georgie kepada manajer pengembangan yang sudah berada di ruangan itu. Sang manajer yang sudah duduk menjawab, itu rencana dari Grace Lu, namun belum sempat dilaksanakan karena kakak iparnya melahirkan. Kalau begitu, engkau lanjutkan, perintah Georgie. Sang manajer hanya tersenyum, malu, lalu menjawab, rencana itu disusun oleh Grace dan para gadis, jadi aku tidak mengetahui detailnya. Gary tersenyum menatap sang manajer lalu berkata, kalau begitu engkau cari tahu detailnya, di mana pabrik akan dibangun dan dengan siapa bekerja samanya. Sang manajer mengangguk dan menjawab, baik, aku akan mencari informasinya. Lydia hanya tersenyum, diam. Ia sudah mengetahui rencana itu karena orang kepercayaannya masih berada di grup Chu, selama dikuasai oleh keluarga Lee dan Lu. Setelah sang manajer itu keluar, maka Lydia berkata, aku mengetahui rencana itu. Gary dan Georgie menatap Lydia, menunggu penjelasannya. Lydia pun menceritakan bagaimana prosesnya hingga akhir. Mendengar ini, Gary tertawa senang, lalu berkata, jika begitu kita memiliki jalan keluar. Aku akan meminta ayahku menghubungi negara timur jauh dan membeli perusahaan mereka yang disita. Georgie mengangguk-anggukkan kepalanya. Lydia tersenyum senang karena sudah memberikan informasi penting ini. Gary mengangkat teleponnya. Setelah tersambung, ia langsung berkata, ayah, aku ingin membeli perusahaan milik negeri timur jauh yang disita oleh negeri ini. Perusahaan itu milik keluarga Oei di Jiangnan. Terdengar jawaban di ujung telepon. Engkau tidak rindu pada ayahmu ini? Menghubungi ayah jika ada perlu saja. Mendengar ini, Gary tertawa lalu menjawab, aku rindu, namun tidak perlu diucapkan, bukan? Cukup di dalam hatiku saja. Yang terpenting mendapat perusahaan milik keluarga Oei itu. Terdengar tawa di ujung telepon, lalu jawaban pun terdengar. Nanti aku telepon, jika ada perwakilan negeri timur jauh yang menghubungimu, maka engkau harus mendatangi mereka. Baik ayah, jawab Gary sembari mematikan teleponnya. Mendengar ini, senyum lebar Georgie terpancar. Begitupun Lydia, kedua orang ini merasa menang. Mereka dapat menghancurkan Cecilia Chu. Pikiran ini membuat kedua orang ini merasa bahagia. Sementara itu, di barat, murid-murid Frank Lee berdatangan. Mereka tidak langsung menuju kediaman keluarga Lem, namun berkumpul di satu tempat, sesuai dengan perintah Henrico. Henrico yang juga sudah berada di sana tersenyum menyambut adik-adiknya. Kondisi Tuan dan keluarga baik-baik saja, jawab Henrico ketika mendapat pertanyaan dari adik-adiknya. Melihat semua adik-adiknya yang berjumlah 17 orang, ia tersenyum lalu berkata, Tuan memerintahkan kita untuk bergabung dengan Tuan Lem. Karena semua sudah hadir, mari kita berangkat. Dengan menggunakan minibus yang disiapkan Jing Seng, maka 18 murid Frank Lee meluncur menuju kaki gunung Yusu di mana keluarga Lem tinggal.